Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke guys, kembali lagi nih bersama kami di Cesta Cerita Santai. Oke guys, jadi pagi hari ini kami kedatangan bintang tamu nih. Sebelumnya ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi langsung saja kita ke bintang tamunya, waktu dan tempat. Silakan. Baik semuanya. Sebelumnya assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Amanda. Saya baru berusia 20 tahun. Terus panggilan saya tuh biasa teman-teman panggil semua itu adalah Umi. Oh, oke. Jadi kami ingin menanyakan soal tentang perjalanan hijrah. Kalau boleh tahu apa sih hijrah? Ya. Menurut saya pribadi ya, menurut saya nih hijrah itu kan kalau kita ketahui secara umum itu kan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau dalam artian kita belajar itu dari yang dulunya buruk menjadi lebih baik. Kayak itu sih menurut saya hijrah seperti itu. Oke, baik. Jadi kami boleh tahu tidak dari kapan sih Mi pakai cadar gitu atau kopi teman-teman ya? Jadi cerita dari awal kan? Ya, boleh. Karena ini jujur ceritanya pakai cadar yang saya pakai sekarang nih benar-benar panjang. Jadi kalau misalnya saya cerita dari awal mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya lah ya buat kita sama-sama belajar. Ini bukan merasa lebih baik dari siapapun, tapi ini sama-sama kita mengambil pelajaran supaya kita menjadi lebih baik. Insya Allah. Karena jujur saya masih kurang. Sama-sama belajar. Iya, sama-sama. Jadi gini, awalnya itu saya berniat ingin menggunakan cadar itu dari SD kelas 6. Gua mau jalan kelas 3 SMP, akhirnya saya memutuskan untuk pakai hijab panjang. Yang awalnya cuma segitiga nggak pakai daleman, saya pakainya hijab yang lumayan panjang menutup dada lah setidaknya. Terus pelan-pelan juga pakai masker. Jadi saya tuh dari dulu memang sering pakai masker dari SMP. Saya pakai masker yang awalnya kain. Iya, betul. Ada yang masker kain? Itu masker kain saya pakai pas kelas 3 itu kelas 2 atau kelas 3 saya pakai. Saya nggak mau lepas makan tuh bener-bener yang dari bawah masker harus sembunyi karena sejatinya saya belum pakai cadar tapi saya masih melatih dengan bermasker itu kayak mana caranya. Terus akhirnya di SMP tuh sering saya dipanggil teman, diajak teman, ayo datang ini yuk ikut kajian yuk. Biasa kan ada yang kayak gitu. Ada tuh seminar pamfletnya kajian di Al-Ma'arif misalnya. Ada nih Ustadz ini mau datang. Jadi kami sering pergi gitu sama teman-teman SMP. Perjalanan di SD SMP. Nah yang di SMA ini bomnya, maksudnya menurut saya bom. Menurut saya bom itu apa ya kayak ini benar-benar pecah telur yang kayak saya yang benar-benar belajar, tahu semua ilmunya, tahu semua manfaatnya, apa yang semua saya dapat di waktu SMA. Di SMA itu salah satu saya memang sudah pakai cadar, luar mencoba pakai cadar, terus di luar juga berusaha untuk istiqomah pakai jilbab, terus kaki yang segala macam pakai cadar. Terus akhirnya saya sekolah di sekolah Islam kebetulan juga. Nah sebelum saya mendaftar itu saya pertama dapat tantangan, bukan tantangan sih kayak hambatan aja dari guru tersebut. Kan saya daftar, terus saya minta izin nih dari awal, Pak boleh nggak di sini pakai cadar? Karena kan kalau kita lihat kan sekolah Islam kan, sekolah Islam. Jadi saya pikir ya dibolehkan gitu kan. Ternyata kata gurunya juga nggak boleh. Nah itu jadi tantangan lagi buat saya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa
Kayak mana Kak Umi menghadapi? Oh, jadi saya hadapinnya tuh dengan menggunakan masker pagi. Di kelas 1 semester 2 saya punya kenalan. Kenalan, apa tuh? Jadi saya punya kenalan teman sekolah saya juga. Dia yang pertama kali orang yang kasih kenal saya tentang majelis ilmu. Jadi saya bukannya apa ya, saya nggak tahu, tiba-tiba datang aja, tiba-tiba langsung ngajak majelis. Saya mungkin itu jalan dari Allah juga kan, namanya kita cari hidayah kan, kita nggak tahu datangnya dari mana aja. Betul. Bisa jadi hari ini kamu jahat, besoknya kamu jadi baik hati, kan kita nggak tahu ya, karena Allah kan maha membolak-balikan hati. Iya betul. Jadi saya dikasih tahu temen nih di chat, ini ada majelis ilmu nih di sini, datang deh kayak gitu. Terus akhirnya saya coba datang dan benar-benar saya nggak tahu ya, biasanya saya kalau datang majelis itu kayak kajian majelis tuh akhir-akhir SMA itu saya males. SMP saya sering datang, tapi SMP tuh udah mulai jarang kajian, karena kajiannya yang nggak rutin, cuman kalau ada tamu ustaz, kalau dari luar kota atau gimana. Karena jarang sudah kegiatan seperti itu, akhirnya mau ikut kajian lagi tuh malas. Nah, entah kenapa pas SMA saya mau ditawarin majelis itu kok saya mau lagi gitu kan. Terus ini majelisnya tuh majelis yang rutin, yang setiap minggu gitu, ada jadwalnya. Biasanya saya ngikutnya kan yang kalau ada ustaz datang aja. Nah, jadi akhirnya oke lah, saya coba kan. Akhirnya teman saya ngajak, saya datang, saya duduk, saya belajar. Itu benar-benar saya nggak tahu apa-apa sama sekali. Akhirnya saya pakai saudara, saya datang, saya belajar, saya ilmu, terus saya ini pakai cadar tentang belajar. Terus saya akhirnya dekat sama majelis itu juga. Semakin saya rajin datang. Ada juga gurunya, jadi dia tuh ada gurunya Habib, nama beliau itu Habib Syarif Ahmad bin Syihab. Jadi beliau adalah salah satu keturunan cucunya Rasulullah. Makanya saya bersyukur banget bisa kenal majelis, terus saya dekat dengan ulama, saya dekat dengan orang-orang yang sama-sama menuntut ilmu. Jadi benar-benar saya di SMA itu yang membawanya banget, saya pecah telur, saya benar-benar belajar sama guru tersebut, saya dekat sama majelis, saya rutin, saya pelan-pelan belajar, pelan-pelan juga merubah diri, apa yang belum maksimal, apa yang masih kurang, kayak gitu. Itu di SMA benar-benar momen hijrah saya yang paling istimewa buat saya. Masya Allah ya teman-teman, kita sudah mendengar ceritanya sangat luar biasa. Dimana kalau teman-teman pikir itu pakai masker itu kan kayak ngap ya, panas banget gitu, terus keringetan. Iya, jerawat juga timbul-timbul. Kita Masya Allah dengan perjalanannya Umi ya. Baik, terlintas nih di pikiran saya menanyakan, boleh tidak? Boleh. Oke, kan kalau kita mau hijrah tuh ya Mi ya, apalagi kita menggunakan cadar, biasanya kan di sekitar kita ya teman-temannya pasti kayak ibaratnya digunjing lah, kayak apa sih soal banget gitu ya. Gimana sih? Apakah Umi pernah mengalami seperti itu? Jadi tantangan dan hambatan itu dalam hijrah, bukan hanya hijrah tapi dalam cobaan hidup itu kan pasti ada. Terutama hijrah, apalagi kalau orang ini kan maunya terimanya beres saja, nggak mau lihat perjuangannya, prosesnya. Benar. Jadi saya pernah dapat hambatan terutama dari keluarga sendiri sih. Itu benar-benar yang dari keluarga sendiri yang menurut saya berat. Oke, baik guys, karena waktunya terbatas ya, jadi sampai di sini dulu cerita-cerita santai dari kami. Next kami akan bakal lanjut insya Allah ya teman-teman ya. Jadi sekian dari podcast pada pagi hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.